أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih Nadia Hawashi. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Azhari Nasution. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini sebenarnya tema kita ini banyak dibahas orang, tapi memang terus harus dibahas. Siap. Karena subtema kita yaitu bahaya percaya syirik. Namun sedikit nih Ustadz Ali ingin tanya, tahayul ini masuk ke dalam syirik nggak sih ya? Terus kan ada tuh orang bilang kadang-kadang, jangan kelamaan liatin perempuan, entah dari mata turun ke hati. Itu tahayul bagaimana tuh ya? Jangan ada lama-lama. Jangan lama-lama lihat perempuan di matanya, entah dari mata turun ke hati, kata dia gitu. Ada lagi nih, masih perawan hati-hati kalau nyapu yang bersih, entah dapat jodoh laki-laki bewokan lagi. Ada yang gitu juga. Nah ini apakah yang namanya tahayul ini masuk ke dalam syirik Ustaz? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukru lillahi haqqa syukri. Summa salatu wa afdalu salam ala ashrafi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ali, qari'ah, para munsyid kita, jamaah pemirsa Cahaya Hati iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu misi Allah menurunkan Islam adalah tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Memerdekakan manusia dari menyembah sesama manusia menuju menyembah kepada Allah agar tidak syirik. Itu salah satu misi diturunkannya Islam. Karena itu kenapa para nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, 124 ribu nabi itu diturunkan. Satu di antara misinya adalah misi teologis. Bagaimana memerdekakan penyembahan manusia untuk tidak menyembah kecuali Allah. Nabi Musa diutus supaya orang tidak menyembah Fir'aun. Karena Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang tertinggi. Sehingga ini perlu diutus Nabi Musa supaya orang tidak menyembah Fir'aun. Ya toh? Nabi Muhammad diutus karena ada sekian ratus puluh berhala yang dipajang di areal pelataran Ka'bah tempo dulu, ya. Dan ini harus kemudian diberitahu bahwa ini tidak benar. Karena itu Nabi SAW diutus. Itu salah satu Islam kenapa dihadirkan. Hari ini kita membahas temanya bagus sekali, pemirsa, yaitu waspada dengan syirik. Tadi dikasih contoh, kayak semacam ada ungkapan jangan duduk di depan pintu. Ntar jodohnya jauh. Itu bener gak kira-kira? Oke, saya pengen buka dari istilah kira-kira begini.
Yang pertama, ada yang disebut dengan khurafat. Khurafat itu kalau kita buka kitab-kitab ta'rifat dan mustalahat dijelaskan, misalnya Lisanul Arab. Ibnu Manzur menjelaskan, khurafat ini dulunya istilah khurafat ini nama orang. Nama orang yang diceritakan oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arabnya, pakar leksikografi bahasa Arab, dia katakan orang ini mengaku dicuri oleh jin. Enggak pulang-pulang, berbulan-bulan. Orang enggak lihat batang hidungnya. Lalu kemudian tiba-tiba muncul. Lalu kemudian dia bilang saya baru diculik sama jin. Saya ngelihat alam jin, dia cerita jin itu begini-begini. Ya, pokoknya dia cerita tentang alam jin karena sudah sekian lama tidak muncul dan mengaku diculik sama jin. Lalu kemudian orang-orang kampungnya ngomong begini. Jangan dengerin tuh cerita si khurafat. Dia pasti bohong. Masa dia tahu alam jin dan segala macam. Udah pokoknya tuh si khurafat bohong. Nah gara-gara ini kata Ibnul Kalbi juga yang disadur oleh Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab. Sejak itu lalu kemudian setiap berita yang di dalamnya al-hadithul mustamlahu minal kadhib. Berita yang disusupi dengan kabar atau bumbu-bumbu bohong. Racikan-racikan bohong itu namanya khurafat. Jadi kalau ada sesuatu yang isinya itu ada bohong-bohongnya itu disebut dengan khurafat. Sejak itu gara-gara si khurafat itu. Nah kata khurafat ini atau istilah khurafat ini juga sering disandingkan dengan takhayul. Apa itu takhayul? Takhayul ini diungkap dalam surah Toha ayat 66. Nabi Musa waktu itu terjadi baku ilmu lah antara Nabi Musa dengan dukun politiknya Fir'aun. Lalu kemudian kata Nabi Musa kepada dukun politiknya Fir'aun, qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sirrihim annahu tas'a. Itu diceritakan dalam surah Toha ayat 66. Kata Nabi Musa, hei penyihir-penyihir Fir'aun, silahkan lempar tongkat-tongkat kalian atau tali-tali yang kalian punya. Penyihir-penyihir itu punya tali. Kalau tali itu dilempar, jadi padahal tidak jadi ular. Yukhayyalu. Dibuat ilusi sama si penyihir. Seolah-olah tali itu berubah jadi ular mendekati Nabi Musa. Berbeda dengan tongkatnya Nabi Musa. Kalau tongkat Nabi Musa namanya bukan cara kerjanya bukan yukhayyalu, bukan membangun ilusi. Tetapi benar-benar mukjizat, benar-benar tongkatnya Nabi Musa itu bisa berubah jadi ular. Tapi kalau talinya si penyihir itu yukhayyalu. Sebenarnya tali itu tetap tali. Tapi dibuat ilusi siapapun yang tersihir melihat tali itu berubah jadi ular. Itu kata takhayul disebut dalam Al-Quran surah Toha ayat 66. Nah dari sini ulama berkata takhayul itu adalah sesuatu yang isinya sebenarnya cuma khayalan aja. Makanya disebut takhayul. Ya, hayalan doang. Hayalan belaka. Karena itu orang sombong di dalam Al-Quran ya dilabeling oleh Al-Quran dengan istilah Al-Mukhtal. Tadi qori'ah kita baca Al-A'raf 146 cerita tentang sombong juga. Tapi diksi yang digunakan bukan Al-Mukhtal. Tapi salah satu pemakaian kata yang digunakan Al-Quran bagi orang yang sombong adalah Al-Mukhtal. Al-Mukhtal itu adalah orang yang suka menghayal bahwa dirinya ini hebat, super, lebih halu. Bahasanya sekarang kali ya, halu. Nah halu itu mukhtal bahasa Qur'annya. Mukhtal itu kira-kira istilah yang lagi ngetren hari ini, halu. Mukhtal. Orang yang hubbul jah, cinta banget sama dirinya, merasa dirinya segala macam. Orang yang banyak berhayal. Itu juga takhayul. Jadi bukan cuma ungkapan jangan duduk di depan pintu nanti jodohnya susah. Tapi kalau kita merasa hebat, sombong, itu juga sebenarnya tahayul. Kita sedang berhayal aja, ya kan? Oke. Ini khurafat, ini takhayul. Lalu kemudian bagaimana dengan ungkapan yang tadi? Katanya jangan lihat perempuan dari mata ntar turun ke hati. Kalau ini bukan tahayul ya kayaknya. Kalau ini rumus kayaknya. Karena ada pertanyaan min aina wujudul hub? Dari mana cinta itu datang? Ya, nazratun fabtisamatun fakalamun famauidun faliqaun faaqdun. Ya, cinta itu datang dari mata, lalu mereka tersenyum, lalu ngomong, lalu ngajak ketemu, lalu akad nikah. Allah. Cinta memang berawal dari mata. Ya. Walaupun ada orang yang tidak bisa melihat, tapi dia tetap punya cinta.
Allah menitipkan rasa cinta itu di hatinya. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada khurafat, ada tahayul. Sebenarnya Mas Ali, saya melihat begini, apalagi kita nih orang Indonesia. Sebenarnya tahayul ini untuk kita orang Indonesia, dia seni menyampaikan nasihat. Tidak juga semua nasihat yang disampaikan orang tua kita itu salah. Jangan duduk di depan pintu. Emang salah? Enggak salah. Ajaran agama mengatakan hakut tarik itu hak orang berjalan. Iya. Kalau Anda duduk di depan pintu, Anda kemudian mengambil hak orang untuk lewat dan itu dosa. Karena itu jangan di depan pintu, itu hak orang untuk lewat. Tetapi premis keduanya, jangan duduk di depan pintu. Karena kalau duduk di depan pintu, jodohnya susah, mulai tahayulnya di sini sebenarnya. Jadi nasihat orang tua kita itu sebenarnya benar, tapi ada yang kita juga perlu tahu, ini sebenarnya seni menyampaikan aja. Mungkin anaknya kalau nggak digituin, Nggak tetap pindah. duduk di depan pintu. Iya, bener. Susah ngomongnya. Bener. Gimana lagi cara nasihatin kapok anak ya. sehingga ditakut-takutin. Walaupun kita tetap katakan ya itu tidak benar. Ada banyak orang yang duduk di depan pintu, istrinya banyak, iya kan? Iya, bukan malah susah jodohnya, malah banyak istrinya. Iya. Setiap orang disapa sama dia depan pintu. Iya, setiap orang disapa sama Depan dia. pintu deh. Iya, di depan pintu Iya, soalnya. Masya Lebih Allah. banyak. Oke, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi begini Mas Ali, sesuatu yang kita prediksi dengan dugaan itu namanya tahayul atau khurafat. Iya toh? Tapi kalau kita memprediksi sesuatu dengan data-data, itu namanya bukan tahayul tapi ijtihad. Tapi kalau kita memprediksi sesuatu dengan olah batin, beda lagi istilahnya, bukan ijtihad, firasat. Firasat itu dibenarkan dalam Islam dan dia tidak syirik. Yang syirik itu tahayul. Tapi kalau firasat dan ijtihad itu dibenarkan. Contoh firasat. Ada seorang yang datang kepada Imam Syafi'i, lalu Imam Syafi'i ilmu firasatnya tinggi banget. Imam Syafi'i duduk-duduk sama muridnya. Kata Imam Syafi'i, sini deh. Itu ada orang yang lewat. Coba kamu tebak dia kerjanya apa sehari-hari. Kata Imam Syafi'i, kita laga ilmu nih. Lalu kata murid Imam Syafi'i, oh dia tukang pemukul batu. Kata Imam Syafi'i, enggak. Menurut saya dia itu tukang memungut kayu di hutan lalu dijual. Lalu kemudian orang ini ditanya benar-benar sama Imam Syafi'i, kamu kerja apa? Orang ini jawab, dulu saya pengumpul batu, saya jual di pasar. Tapi sekarang sudah tidak laku, kurang untungnya. Sekarang saya pindah kerja, ngapain? Saya punguti kayu-kayu, saya jual di pasar. Luar biasa. Dua-duanya benar firasat ulama ini, tapi yang mendekati paling benar Imam Syafi'i karena kerjanya hari ini bukan lagi pengumpul batu. Itu dicontohkan para ulama dan firasat itu ada dan tidak syirik. Hanya firasat orang itu berbeda-beda potensinya. Ada firasatnya tajam sekali karena diasah batinnya. Ada yang semua orang punya firasat, minimal ibu terhadap anak. Orang tua terhadap anaknya, minimal itu. Tetapi masing-masing orang punya ketajaman firasat yang berbeda-beda. Ulama-ulama yang soleh itu ya, yang wiridnya luar biasa, zikirnya. Itu Allah kasih kemampuan, makanya kata Nabi, hati-hati dengan firasat orang beriman. Karena firasat orang beriman itu bisa jadi kenyataan. Umar bin Khattab pernah bilang kepada seorang pemuda, kembalilah ke rumah. Kenapa? Rumah kamu sedang terbakar. Pemuda ini lalu kemudian pulang ke rumahnya, benar rumahnya sedang terbakar. Ini firasatnya Umar bin Khattab. Itu bukan tahayul, beda lagi. Namanya firasah. Ada ulama yang ahli dalam bidang ini. Namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahli fisiognomi Islam. Ada bukunya namanya Kitabul Firasah. Itu luar biasa sekali. Kitab itu merangkum semua hasil firasatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sekarang ada lagi pemirsa namanya ilmu grafologi. Ilmu grafologi itu ilmu firasat masuknya. Ilmu firasil kitabah. Kalau kita nulis, nanti tulisan kita diprediksi sama orang yang ahli grafologi. Kira-kira karakter orang ini gimana. Itu firasat. Dalam Islam namanya ilmu firasat. Tapi kalau sekarang orang bilang namanya ilmu grafologi. Misalnya kalau tulisannya rapat-rapat berarti ada gangguan neurotik dalam dirinya. Kalau tulisannya kecil-kecil, orang ini bisa menyelesaikan masalah yang sederhana-sederhana. Dan itu para ulama kita menguasai itu yang begitu-begitu. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh adalah hayalan.
Tahayul yang isinya dugaan, bukan dari olah batin, bukan pula dari olah data yang akurat, melainkan dugaan semata. Berangkat dari kebodohan. Apalagi kalau tahayul ini kerjasamanya dengan jin, lebih gawat lagi. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Begitu komentar Al-Qur'an dalam Quran surat Jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian tipe manusia yang dia itu untuk mendapatkan sesuatu, dia perlu bantuan jin. Akhirnya dia minta jin untuk membantu. Apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Manusia itu makin sesat, manusia itu makin jauh, makin dibuat syirik sama si jin itu. Jadi jangan sesekali kolaborasi sama jin. Iya kan? Jangan kolaborasi sama jin. Fazaduhum rahaqa. Makin sesat kita dibuat jin. Jadi kalau tahayul lalu ke khurafat dibantu lagi sama jin. Jadinya seperti apa? Jadinya seperti penyihir Fir'aun. Yukhayyal. Dia membuat ilusi kepada siapapun yang melihat tali itu seolah-olah ular. Jadilah tukang sihir kita. Ya itu. Jadi kalau sampaikan aja nasihat kepada anak. Adek jangan duduk di depan pintu. Kenapa? Nanti orang susah jalan atau kesandung kakinya adik. Itu saya kira lebih bagus daripada ntar jodohnya susah. Udah salah dosa karena tahayul, doa lagi buat anak. Gara-gara itu nanti bisa jadi doa. Anak kita benar-benar susah jodohnya. Apalagi diucapkan sama orang tua. Nah itu gak boleh. Saya kasih contoh satu Mas Ali. Emang cuman orang Indonesia yang doyan tahayul? Enggak. Orang Arab juga doyan tahayul. Saya kasih contohnya, salah satu produk tahayul Arab jahiliyah, Syawal itu bulan panas untuk menikah. Itu tahayul orang Arab jahiliyah waktu itu. Karena mereka melihat di bulan Syawal ada onta itu setiap bulan Syawal mengangkat ekornya. Dalam ilmu zoosemiotik bahasa tubuh hewan, ini menunjukkan kalau onta ngangkat ekornya berarti dia gak boleh kawin. Karena itu kita juga gak boleh kawin, panas Syawal ini. Itu dibantah sama Nabi. Justru Nabi menikahi Ummu Salamah, menikah Aisyah radhiyallahu taala anhuma di bulan Syawal. Nah, jadi teman-teman, menikahlah di bulan Syawal. Sunnah itu. Yang pertama silaturahim karena bulan silaturahim, ya. Yang kedua orang bersih dari Ramadan, yang datang ke nikahan juga bersih, yang lagi pesta juga bersih. Jadi itu produk tahayulnya Arab jahiliyah. Itu juga termasuk syirik. Ini Nabi Muhammad datang memberantas ini. Itu kira-kira itu kurang lebih. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya dan mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya syirik ya. Dan buat pemirsa di rumah saat ini boleh persiapkan Al-Qur'annya karena saat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Ustadz Syam dengan ngaji yuk ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.